Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Deliska. Saya dari Prodi PGSD 4B. Di sini saya akan menjelaskan analisa yang sudah saya buat, yakni mengenai mata kuliah matematika di tingkat dasar. Nah, materi yang pertama yakni berkenalan dengan bilangan. Nah, karena di sini kita sesuai dengan temanya yakni matematika di tingkat dasar. Nah, jadi materi yang ada yakni untuk anak SD di tingkat dasar, misal seperti anak kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, materi yang pertama yakni berkenalan dengan bilangan, di mana di sini guru memperkenalkan suatu bilangan kepada siswa, baik itu menggunakan angka maupun huruf. Nah, agar lebih mudah biasanya kita memperkenalkan bilangan menggunakan angka. Contoh misalnya angka 1. Nah, kita tulis angka 1 menggunakan angka dan bilangan. Lalu kita mengenalkan bilangan campuran, seperti misalnya 25. Nah, itu campuran karena dia terdiri dari dua bilangan. Nah, materi yang kedua yakni kegiatan sehari-hari tentang waktu. Nah, kegiatan sehari-hari tentang waktu di sini kita mengajak siswa membandingkan waktu lama sebentarnya dan memperkenalkan siswa bagaimana cara menghitung atau membaca jarum jam. Misalnya ada jarum jam dinding, itu biasanya jarum jam pendek menunjukkan pukul, sedangkan jarum jam panjang menunjukkan menit. Nah, jika jarum jam pendek ada di angka 6 dan jarum jam panjang berada di angka 12, maka dibaca dengan pukul 6 lewat 30 menit. Nah, mengenai perihal waktu, lama atau sebentarnya kita membandingkan. Misal, Adi mandi mulai dari jam 7.30. Adi selesai mandi di jam 8.20. Nah, berarti berapa lamakah Adi mandi? Jadi nanti kita mengajak siswa untuk berhitung dari jam 7.30 hingga jam 7.20. Nah, itu Adi beberapa menit menghabiskan waktunya untuk mandi. Nah, materi yang ketiga yakni satuan pengukuran panjang. Nah, satuan pengukuran panjang ini kita memperkenalkan kepada siswa, misalnya panjang dan pendeknya suatu benda kita dapat membandingkan melalui secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara langsungnya kita memberikan contoh. Misal, kita memperlihatkan penggaris dan pena. Nah, di sini manakah benda yang memiliki ukuran lebih panjang? Tentu jika kita analisis bersama dan kita amati, penggarislah lebih panjang. Nah, manakah benda yang paling rendah? Yakni pensil atau paling pendek. Nah, karena di sini pena lebih pendek daripada penggaris jika diamati dan kita bandingkan. Nah, lalu menganalisa secara tidak langsung seperti apa? Nah, misal kita menjelaskan materi kepada siswa, lalu kita mengajak siswa untuk menganalisis melalui membayangkan. Misal seperti ini. Coba kalian bayangkan pohon kelapa yang sudah tinggi, yang sudah tua, dibandingkan dengan pohon pisang, manakah yang lebih tinggi? Nah, itu menganalisa secara tidak langsung karena tidak ada objeknya secara langsung. Namun di sini karena kita memberi pembelajaran kepada anak SD tingkat dasar, tentunya kita menggunakan contoh yang memang nyata atau mengamati secara nyata, karena anak SD di tingkat dasar mereka belum pandai atau belum terlalu bisa untuk berandai-andai atau berangan-angan dengan sesuatu yang belum mereka lihat. Jika kita meminta mereka mengamati suatu hal yang mungkin mereka belum pernah temui, itu sangat sulit. Nah, jadi kita membutuhkan objek yang benar-benar nyata untuk kita bandingkan. Misal seperti buku, seperti kertas folio dan kertas biasa. Selanjutnya media yang paling mudah untuk dibandingkan adalah kertas.
Nah, ini adalah kertas buku biasa dan ini kertas folio. Kita bisa membandingkan secara langsung manakah yang lebih tinggi, manakah yang lebih rendah. Jadi kita bandingkan seperti ini. Nah, jadi yang lebih tinggi adalah kertas folio dan kertas biasa dia berukuran lebih rendah. Nah, selanjutnya ada satuan bangun ruang. Nah, bangun ruang di sini kita memperkenalkan bangun ruang seperti bangun ruang, contohnya bola, tabung, balok, kubus, bersima, dan kerucut. Nah, di sini tentunya banyak sekali benda-benda di kehidupan sehari-hari kita yang menyerupai dengan bangun ruang. Nah, seperti bola, biasanya kan kita sering misalnya kita lihat kita gunakan ya, itu sebenarnya sama aja seperti membentuk lingkaran. Bola kan bentuknya lingkaran. Nah, lalu yang kedua ada tabung. Tabung di sini sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari seperti gelas, karena gelas kan berbentuk seperti tabung. Dan balok, berikutnya ada bangun ruang kubus. Di sini di pembelajaran di SD tingkat dasar biasanya kita mengenalkan bangun ruang hanya melalui sisi. Misalnya bangun ruang seperti bola, dia memiliki beberapa sisi, yakni satu sisi, dan bangun ruang tabung memiliki beberapa sisi. Jadi karena ini di tingkat dasar, jadi kita memberikan materi-materi yang mendasar mengenai bangun ruang. Nah, selanjutnya ada materi pengukuran berat. Nah, pengukuran berat di sini kita juga secara mudah kita jelaskan kepada siswa, yakni dengan mengamati. Nah, seperti sebelumnya, yakni pengukuran di sini juga kita menggunakan objek yang nyata yang mudah ditemukan di dalam kelas. Contoh seperti buku cetak. Nah, buku cetak, jika dibandingkan buku cetak dengan kertas, tentu lebih berat buku cetak. Nah, yang lebih ringan adalah kertas. Tidak hanya mengamati, kita juga bisa menimbang-nimbang atau kita menggunakan tangan. Nah, mengukur beratnya suatu benda, kita tidak harus perlu dengan timbangan. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan tangan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang manakah yang lebih berat. Misal contoh buku cetak dengan pena. Nah, kita bisa menimbang-nimbang manakah yang lebih berat yang kita pegang. Oh, berarti di antara kedua benda ini yang memiliki berat lebih banyak adalah buku, karena di sini beban buku lebih berat dibandingkan dengan pena. Begitupun benda-benda lainnya. Jadi untuk mengukur suatu berat benda, jika kita tidak harus memerlukan timbangan, namun kita juga dapat mengamati dan menimbangkan dengan tangan. Jadi kita bisa mengamati, menganalisis, dan kita bisa merasakan manakah yang lebih berat dan manakah yang lebih ringan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.